Selamat pagi anak didik kami, baik kelas 7A, 7B, dan 7C. Kita akan memulai pembelajaran kita hari ini. Dan kita buka buku kita, halaman 78. Tapi sebelumnya kamu sediakan dulu di hadapanmu, itu buku paket atau buku bacaan, buku catatan, dan Alkitab. Oke, sekarang kita mulai membangun solidaritas di tengah masyarakat majemuk. Bacaan Alkitab, ya, bahan Alkitab itu tertulis dalam Mazmur 133, Matius 25 ayat 31 sampai 46, Matius 22 ayat 37 sampai 39. Yang pertama kita pelajari itu adalah arti kemajemukan. Kemajemukan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau disingkat dengan KBBI adalah keanekaragaman, yaitu bermacam-macam, berbagai jenis, dan lain-lain yang mengarah pada kata banyak. Yang kedua, kemajemukan di Indonesia. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang majemuk atau beragam sebab terdiri dari berbagai suku bangsa, bahasa, budaya, dan agama maupun kelas sosial. Hal itu merupakan anugerah Tuhan yang patut kita syukuri. Tapi sebelumnya kita lihat dulu di sekeliling kita bahwa bangsa Indonesia itu adalah bangsa yang majemuk, yang beraneka ragam, baik itu suku, budaya, bahasa, bahkan agama. Kita lihat di sekeliling kita, apakah hanya suku Batak yang ada di sekeliling kita? Tentu tidak. Banyak yang ada suku-suku yang lain di sekeliling kita. Ada yang dari suku Padang, suku Jawa, atau ada lagi suku Nias. Bahkan ada lagi yang dikatakan agama, ya, agama Islam, agama Kristen, agama Hindu-Buddha yang ada di sekitar kita. Itulah yang dikatakan masyarakat majemuk. Keberagaman ini jika tidak dikelola dengan baik, maka konflik akan mudah terjadi dan dapat memecah persatuan dan kesatuan bangsa. Untuk itu, solidaritas masyarakat perlu dikembangkan sehingga masyarakat dapat menerima perbedaan satu sama lain. Minggu lalu kita sudah mempelajari itu apa pengertian solidaritas, ya. Jadi sangat penting itu dalam kehidupan kita sehari-hari yang namanya solidaritas. Harus kita tingkatkan yang namanya solidaritas, ya. Baik itu dalam pertemanan, baik itu dalam persahabatan, bahkan dimanapun kita berada. Atau bisa dikatakan baik kita berada di lingkungan masyarakat, baik itu kita berada di lingkungan sekolah, baik itu kita berada di lingkungan rumah, bahkan dimanapun kita berada. Jadi solidaritas itu sangat penting. Yang ketiga, pandangan Alkitab terhadap membangun solidaritas di tengah masyarakat majemuk. Yang pertama itu adalah Mazmur 133. Nanti bisa kamu baca di rumah, di Alkitabmu, Mazmur 133. Intinya di sana berbicara tentang persaudaraan yang rukun. Alangkah indahnya jika semua orang dari berbagai latar belakang yang berbeda dapat hidup bersama-sama dengan rukun. Pemazmur melihat bahwa kehidupan yang rukun akan membawa kebahagiaan dan ketentraman. Sebaliknya, kehidupan yang kacau dan penuh pertikaian membawa penderitaan. Itulah Mazmur 133. Intinya itu adalah hidup yang rukun sekalipun kita berbeda. Seperti yang dikatakan tadi, masyarakat yang majemuk itu bukan hanya dari segi agama, tapi suku, bangsa, bahasa, bahkan adat istiadat juga. Jangankan adat istiadat, suku, bangsa, atau bisa dikatakan agama. Kita juga berbeda fisik. Ada yang rambutnya ikal, ada yang rambutnya lurus, bahkan ada yang rambutnya keriting. Jadi, sekalipun perbedaan itu ada, namun di Pemazmur mengatakan bahwa kita itu harus hidup rukun.
Yang kedua, pandangan Alkitab tentang membangun solidaritas di tengah masyarakat yang majemuk. Yang kedua adalah Galatia 5 ayat 22. Kita tahu bahwa dalam Galatia 5 ayat 22 ini intinya adalah buah-buah roh. Jadi di sini setiap orang Kristen terpanggil untuk mewujudkan nilai-nilai kebaikan, kebenaran, dan keadilan dalam hidupnya sebagaimana tercantum dalam buah roh. Jadi kebaikan yang kita lakukan tidak boleh berpatokan pada apa yang dilakukan oleh orang lain terhadap kita. Artinya, jangan karena orang lain berbuat jahat kepada kita, kita berbuat jahat kepada dia. Namun sebaliknya, kita harus berbuat baik kepada orang lain sekalipun orang lain berbuat jahat kepada kita. Jadi kita harus proaktif dan terlebih dahulu mengambil inisiatif untuk berbuat. Semua harus datang dari dalam hati dan merupakan kepatuhan hati nurani seseorang. Artinya di sini bahwa kita itu harus berbuat baik kepada orang lain. Jangan dulu orang lain berbuat baik kepada kita, tapi sebaiknya kita mendahulukan berbuat baik kepada orang lain. Yang ketiga, ayat Alkitab yang mendukung tentang solidaritas di tengah masyarakat yang majemuk itu, yang ketiga adalah Matius 22 ayat 37 sampai 39. Ini berhubungan tentang kasih. Dasar solidaritas adalah kasih, mengasihi Tuhan Allah dan mengasihi sesama. Mengasihi sesama tanpa memandang suku, ras, agama, dan status sosial. Jadi dalam Matius 22 ayat 37 sampai 39 di sini kita harus menunjukkan yang namanya kasih. Mengapa? Karena sikap orang Kristen yang menunjukkan kasih itu adalah sikap yang sudah menunjukkan saling mengasihi, baik di tengah masyarakat, di tengah pertemanan, atau dimanapun kita berada. Harus kita cerminkan yang namanya solidaritas itu adalah kasih. Jadi kita harus mengasihi Tuhan Allah dan mengasihi sesama. Kalau kita sudah mengasihi Tuhan Allah, berarti kita sudah mengasihi sesama. Sebaliknya juga harus kita terapkan yang namanya kasih. Bagaimana sikap hidup dalam masyarakat majemuk? Itu yang pertama adalah sebagai orang percaya dan generasi penerus bangsa harus proaktif dan terlebih dahulu mengambil inisiatif untuk berbuat. Semua harus datang dari dalam hati dan merupakan keputusan hati nurani seseorang. Artinya di sini kita jangan menunggu orang berbuat baik kepada kita, namun kita harus berbuat baik dahulu terhadap orang lain. Inilah yang dikatakan proaktif. Jadi kita harus terlebih dahulu berbuat daripada orang lain. Oke, yang kedua, belajar dan menumbuhkan sikap dan tindakan solidaritas sebagai kebiasaan yang dilakukan dalam hidup. Kita harus bisa menunjukkan, bahkan menumbuhkan sikap yang dikatakan solidar terhadap orang lain. Yang ketiga, semua orang beriman diminta untuk menjaga persaudaraan yang rukun dan mengasihi sesama manusia tanpa kecuali. Jadi, di sini kita diharapkan baik itu yang muda, baik itu yang kecil, baik itu yang besar atau bisa dikatakan dewasa, Di sini tidak ada pandang usia. Semua orang yang beriman itu diminta untuk menjaga persaudaraan yang rukun dan mengasihi sesama kita tanpa kecuali. Oke, kita berada pada kesimpulan. Masyarakat Indonesia adalah masyarakat majemuk dan itu merupakan suatu keunikan dan kenyataan yang harus diterima dan disyukuri oleh semua elemen yang ada dalam bangsa Indonesia. Sebagai remaja Kristen, harus belajar untuk membangun solidaritas atau kebersamaan terhadap sesama teman maupun masyarakat yang berbeda dengan kita. Baik itu perbedaan agama, adat, budaya, suku, ras, bahasa, dan lain-lain.
Sebagai remaja Kristen harus bisa mewujudkan solidaritas yang tulus untuk menciptakan kerukunan dimanapun berada dan yang mengacu pada hukum kasih yang mengasihi sesama tanpa kecuali. Karena jika kita mengasihi Tuhan, maka kita juga harus mengasihi sesama. Jadi intinya sebagai remaja Kristen ya harus bisa menerapkan yang namanya kasih. Inilah kunci yang paling utama bagi remaja Kristen. Bagi kita umat Kristen harus menunjukkan kasih itu kepada sesama. Jadi kalau kita sudah mengasihi Tuhan, maka otomatis kita juga harus bisa mengasihi sesama. Oke, kita akhiri pertemuan kita. Ibu harap ada evaluasi dikerjakan. Nanti kamu lihat bukumu, buku paketmu, baca cerita pada buku paket kegiatan 4 halaman 84 sampai 85 dan jawablah pertanyaannya. Pertanyaan di sana ada 3. Evaluasi yang kedua, baca Matius 22 ayat 37 sampai 39. Hafalkan. Ini nanti sifatnya di video ya nak. Yang ketiga, kerjakan kegiatan 2 halaman 82 sampai 83. Di sana ada memilih yang benar ya. Kamu akan memilih yang benar, mana yang pantas untuk dipilih. Oke, kita akhiri pertemuan kita. Dan Ibu harap sebelum kamu mengerjakan evaluasi, kamu pindahkan dulu ke catatan. Dan buat judulnya, bab 11, membangun solidaritas di tengah masyarakat majemuk, beserta dengan bahan Alkitab yang sudah tertera di sana tadi, yaitu Mazmur 133, Matius 25 ayat 31 sampai 36, dan Matius 22 ayat 37 sampai 39. Pesan Ibu untuk hari ini, tolonglah dikerjakan dengan baik. Baik itu catatan dan evaluasinya nanti atau pertanyaan yang sudah Ibu arahkan kepada kamu dan sudah Ibu suruh sebagai tugas di rumah. Dan semoga hari ini adalah hari yang baik bagi kita. Apalagi suasana sekarang masih pandemi. Kita harus bisa mendoakan bagaimana supaya pandemi ini bisa berakhir. Ini untuk kita, dari kita, dan oleh kita. Semoga kita dilindungi oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Shalom dan selamat pagi.